Itu perwakilan anak kan di kakaknya kan emang anaknya, kan gitu kan, bener kan? Di kakaknya itu ada Kak Seli, ada si kembar, ada si Petong. Yang dipertanyakan ini, dia bilangnya cuma si kembar sama si Petong. Emang dia menyebutkan empat anak. Empat anak kan, cuma Kak Seli ini nggak disebutkan. Ada salah satu wartawan nanya, buat Kak Seli bukan, maksud sekalian Kak Seli gitu loh. Enggak, ini buat si kembar sama si Petong. Ketegangan itu akhirnya lunak ketika semua pihak duduk bersama. Air mata turun sebagai bahasa yang tak bisa dibantah. Perbedaan sudut pandang ternyata hanya butuh keikhlasan untuk disebut salah paham. Permintaan maaf pun menjadi titik balik untuk meredakan gelombang yang sedang menerjang. Saya pribadi mohon maaf lahir batin kalau apabila kita ada miskom sama Mpok Ika gitu kan. Memang intinya kita miskom gitu. Mohon maaf lahir batin juga buat Mpok apabila ada kesalahan dari pihak saya gitu kan, anak-anak saya yang udah, terima kasih juga yang udah dirawatin kan. Iya. Ganti dari tahu. Ya kalau Bang Haji nggak merasa salah atau dua-duanya berkeras, ntar berabe. Bang Haji tadi makanya tabayun datang ke rumahnya Pak Banong gitu untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu sih menurut saya. Jadi sebenarnya bukan nggak mau nemuin atau nggak mau ketemu, memang ini lagi jalan pulang. Kata maaf terucap, dan di dalamnya ada luka yang ingin disembuhkan. Mungkin inilah cara duka mengajarkan tentang rasa kekeluargaan, melalui rintik air mata yang menyatukan kembali. Pok Banong milih berdamai, meminta semua pihak untuk lebih banyak mendengar daripada menuding. Komunikasi pun kembali menjadi jembatan untuk menyatukan orang dewasa demi anak-anak yang masih rindu pelukan ibu. Kalau kita kan udah komunikasi enak gitu, dia apa-apa kita tahu gitu, seperti itu. Kalau kurang komunikasi kan kita gimana ngomongnya kan gitu. Kalau kita komunikasi apa, dia mau nanya apa sama Mpok jawab, jadi enak. Jadi kita kurang komunikasi dua. Alhamdulillah ya, komunikasi ya terjalin keluargaan ya, nggak ada huru hara atau ribut atau cekcok, nggak ada. Karena kan emang dari empoknya almarhum kan dewasa gitu kan, emang ganti untuk anak-anak saya juga kan sebagai ibunya kayak gitu ya kan, kayak si kembar, si kakak, si Alfati kan emang kayak ibu sendiri kayak gitu, karena emang dari kecil juga kan anak-anak kontrol sama ibu Ika kayak gitu. Jadi ya tetap kita terjalin silaturahmi kayak gitu kan, tetap kita berdiskusi secara keluargaan, nggak ada huru hara. Alhamdulillah Pak Banong juga mungkin udah ngerti apa yang dijelaskan oleh Bang Haji gitu. Berarti intinya salah paham gitu Bang ya? Miskomunikasi, miskomunikasi gitu aja. Di pertemuan tadi bahas apa aja Bang? Ya bahas yang kemarin naik di IT-nya banyak. Jadi ada
Lalu enggak juga. Isu harta selalu menjadi bayangan yang mengikuti setiap kisah keluarga yang ditinggal pergi. Namun dalam kisah ini, harta bukanlah api yang membara. Yang diperjuangkan hanya legalitas untuk anak-anak, bukan warisan. Karena yang hilang sebenarnya bukan harta, melainkan sosok yang tak tergantikan. Ada huru-hara, apalagi secara gonok gini lah, gitu kan katanya. Terus harta lah nggak ada yang dibicarain harta sama Banong. Kita tuh bicarain tentang perwalian anak yang belum bisa tanda tangan. Apabila ada pengurusan apa-apa kan kita udah waliin kayak gitu. Kalau si kakak kan udah punya KTP kayak gitu, udah dewasa, udah bisa tanda tangan sendiri. Jadi yang kita wali ini 3 anak ini kayak gitu. Intinya tidak ada konflik, tidak ada sengketa, semua adem ayem, saling merangkul, cuman kurang komunikasi sedikit aja. Ada sengketa keluarga. Nggak ada ya, Bang, Tadi ya? udah dijelaskan nggak ada sengketa keluarga. Insya Allah nggak ada. Sampai saat ini nggak ada. Sekarang masih harmonis lah hubungannya, Bang. Masih. Tadi makanya fungsinya tabayun ya, itulah. Tadi selain Pak Banong sama Bang Haji, siapa aja Bang yang hadir? Ada lawyer Bang Jaki. Itu dari Bang Idung loh Bang ya. Idung. Karena kan emang lagi ngurus sesuatu juga, gitu. Dari pihak keluarga sana, selain Pak Banong ada siapa ya? Ada di situ tadi yang saya lihat kalau di foto ada Pak Ustadz Roni yang dituakan juga di situ, gitu. Akhirnya semua menyadari salah paham hanya lilin yang padam di tengah angin. Ia tak akan memadamkan matahari kasih sayang yang masih bersinar. Mpok Banong dan Aji berjabat bukan untuk mengubur masalah, tapi untuk menumbuhkan keikhlasan baru. Damai itu pun tumbuh pelan namun pasti, seperti bunga yang mekar di atas bekas luka. Nggak ada, itu di luar dugaan kita semua, nggak ada. Dan keluarga di sini juga ada madem semua, nggak ada yang ngomong apa-apa kayak gitu. Semuanya kita lurusin. Untuk teman-teman media nih, kita nggak ada ribut sedikit apapun kayak gitu, nggak ada, cuma miskom aja kayak gitu, miskom kayak gitu. Konflik, cuma Pak Banong mah lihat video aja gitu loh. Videonya versinya seperti itu yang kok namanya Pak Banong ya, nggak ada konfirmasi, nggak ada komunikasi. Jadi Pak Banong menjawabnya seperti itu. Syukurlah ya, semuanya sudah selesai. Betul. Ternyata permasalahannya cuma satu, Apa itu? komunikasi. Komunikasi, betul. Komunikasi tidak lancar Yes. antara keluarga dari almarhumah dan juga Mas Aji gitu. Jadi mungkin sakit hatinya karena, loh kok aku taunya malah dari wartawan nih, bukan dari Aji itu pertama kali. Berarti komunikasi lebih bagus wartawan kalau gitu ya. Ya memang komunikasi itu adalah akar dari semua masalah ya. Itu. Kalau sampai miskom, terjadi kesalahpahaman, ujung-ujung malah nanti ribut besar. Jadi jangan sampai Makanya. terjadi. Kalaupun mau miskom, mungkin miskom hal kecil boleh, tapi jangan sampai miskom tentang tadi ya mungkin untuk wali, apalagi kalau misalnya waris. Aduh, jangan sampai terjadi, Bu. Karena ya. sensitif banget ya Sensitif. ujung-ujungnya ya. Yes. Ya sudahlah pemirsa, kita doakan semoga nanti dengan adanya ini semua berjalan dengan baik. Amin. Tidak ada huru hara, semuanya Yes. berdamai gitu ya, aman-aman Betul. aja.